Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Jamaah rahimahullah, dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diinformasikan bahwasanya kita semua akan pulang ke hadapan Allah dan mendapati surganya. Amin. Jadi kita semua akan kembali, kita dari surga kembali ke surga. Tapi ada juga yang nggak mau. Kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan balik lagi ke surga dan semua sudah dikasih kuncinya. Sudah dapat belum? Setiap momen tertentu sering baca Miftahul Jannah. Kan itu? La ilaha illallah. Itu kan kunci surga. Kita semua sudah dikasih kunci itu. Cuman mau dipakai buat buka apa enggak? Jangan dikantongin saja. Kan itu kan? Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kunci surga kita sudah dikasihkan kita, namanya la ilaha illallah. Jadi nanti kita akan buka surga itu dengan la ilaha illallah. Sudah dikasihkan. Aman kan? Aman deh. Insyaallah. Aman deh. Aman. Udah diberikan kunci. Cuman kadang kunci itu cocok apa enggak sama pintunya. Lubangnya. Yang kita khawatirkan kunci yang kita bawa enggak cocok. Nah, itu. Ada beberapa hadis yang menginformasikan ya. Rasul dawuh, Rasul bersabda, ada beberapa informasi agar kuncinya itu cocok buat buka pintu surga. Nah, itu penting itu. Yang pertama tentunya ini kita nggak bisa juga menjamin yang namanya husnul khotimah. Man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang menjelang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah masuk surga. Kan gitu. Cuman kalau kita nggak terbiasa membaca la ilaha illallah, pas sakaratul maut sulit untuk baca la ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua, biar cocok untuk membuka pintunya surga, ada sebuah informasi yang disampaikan oleh Rasulullah dalam kesempatan yang lain. Raghma anfi rajulin la yadkhul jannah wa huwa ma'a walidayhi. Sangat rugi, sangat celaka. Rugi. Seseorang tidak bisa membuka pintu surga padahal dia hidup selama hidupnya masih bersama orang tuanya. Tuh. Ya, masih punya orang tua kan ya? Ah, itu kuncinya udah cocokin aja itu. Jadi kalau kita masih punya orang tua, lalu kemudian nanti kok tidak bisa masuk surga, rugi. Rohma anfu rajulin. Karena pengabdian kita
kasih sayang kita pada orang tua yang masih hidup menjadikan kunci yang kita bawa bisa dipakai untuk membuka pintu surga. Maka peluang besar bagi orang yang hidup menemani orang tuanya, apalagi menjelang usia senja, menjelang usia maghrib, itu kunci surganya itu gampang untuk mencocokkan, karena disitulah bukti pengabdian kita. Dites, memang diakui jagain orang tua itu ngeselin, tapi kita harus menata. Anggap aja kalau ngomong bocah itu ada harapan ke depannya. Tapi ngomong orang tua itu kan kesabarannya itu kita ya. Anggap aja kalau bersuara jangan dimasukkan hati, karena memang orang tua kalau ngomongin itu ya seenaknya. Tapi anggap itu adalah suara atau radio gratis. Anggap sebagai musik pengantar tidur. Insya Allah kalau sabar, ya penuh sabar, penuh pengabdian, surga. Kan gitu ya. Tapi kalau bayangin dalam Quran khusus akhlak terhadap orang tua, dalam Quran itu disebutkan fala taqul lahuma uffin, hanya bilang cus, cis, dilarang. Itu kan kata-kata yang kira-kira cas, cus itu kan kata-kata remeh, ringan yang biasa saja. Jadi kita mengesampingkan orang tua, hanya mengatakan itu udah dosa. Apalagi sampai menyakiti, apalagi sampai apalagi sampai memukul, dosa besar. Wong saja sudah. Di Quran itu disebut fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kepada orang tua jangan sampai kita mengatakan enggak mau, apalagi yang kata-kata penolakan. Pokoknya usahakan kalau sama orang tua faqul lahuma qaulan karima, ngomong yang baik. Kan begitu? Itu orang tua. Kalau adik masih ada ibunya ya? Siapa? Ibu udah nggak ada. Oh, udah nggak ada juga. Ini bapaknya. Tinggal satu aja kemarin ya. Tapi masih ada di Malaysia nih. Iya. Pokoknya yang punya masih punya orang tua bersyukur, karena disitulah mencocokkan kuncinya itu. Pokoknya jangan sampai marahin orang tua. Marah apalagi yang lebih harus tuh. Menghardik, mencaci, membentak, saja tidak apalagi sampai memukul, dosa itu besar-besar. Sulit masuk surga. Bahkan Allah ketika melihat hamba-hambanya kok sayang sama orang tuanya, itu rizkinya langsung cash. Jadi kalau kita sampai saat ini merasa sulit mendapatkan rizki, itu periksa gitu. Jangan-jangan kita masih belum bisa menunjukkan bakti kita sebagai anak kepada orang tuanya. Itu ya. Jadi kunci yang kedua itu. Jadi jangan sampai kita masih punya orang tua nggak bisa masuk surga, justru mempercepat masuk neraka. Banyak gitu. Nggak dikasih orang tua nggak sabar, wah itu cepat masuk nerakanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, informasi mencocokkan kunci surga yang sudah di tangan, biar nanti ketika buka ceklek langsung kebuka. Yang ketiga, ayyum ra'atin idza shallat khamsaha wa shamat sahraha. Siapapun orangnya ketika itu sudah sholat 5 waktu, menunaikan yang wajib, wa shamat sahraha, berpuasa 1 bulan Ramadan, wa hafizat farjaha wa hasunat farjaha, menjaga kehormatannya, baik kehormatan dirinya maupun kehormatan keluarganya. Kan gitu ya. Jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa mencoreng
muka keluarga, muka kehormatannya. Lalu yang keempat, wa ata'at ba'laha, berkomitmen sayang terhadap pasangannya, gak mudah ngecer-ecer jajan kemana-mana, pokoknya sayang sama pasangannya. Sayang sama pasangannya, taat mentaati selama itu membawa kebaikan. Dakholatil jannah min ayyi abwabin sya'at, dia akan masuk surga bisa milih pintu mana saja. Loh, enteng kan? Gampang kan? Apa tadi? Sholat 5 waktu jangan ditinggalin. Kalau lu ninggalin karena lupa, qadha. Apalagi puasa bulan Ramadan 1 bulan full, kalau batal tengah jalan qadha. Taat pada pasangannya, ya, kalau istri taat pada suaminya, kalau suami ya sayang sama istrinya, berkomitmen antar kedua belah pihak, kan gitu ya. Yang keempat, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan keluarga. Dakholat til jannah min ayyi abwabin sya'at. Kuncinya bisa dipakai untuk membuka 7 pintu surga, lewat mana saja boleh. Dah aman. Aman kan? Itu yang penting. Karena hidup kita, yang penting selama sisa hidup kita, ketika kerja nggak usah nambah dosa. Kerja yang kerjaannya nyemprit, yang kerjaannya di kebun. Tapi jangan kemudian ketika di kebun ada tanaman orang dibawa pulang, nah itu nambah dosa. Mau nyemprit, disogok, disuap, itu nambah dosa namanya. Pokoknya sekarang ini pekerjaan kita adalah nambah kebaikan. Jangan sampai menambah dosa. Yang biasanya hobi ngomongin orang, ghibah, jangan sampai, karena itu ngurangi pahala-pahala yang kita bawa. Syukur-syukur tidak. Kalau langsung ingat setelah ngomongin orang, istighfar. Itu aja gampang. Ya, mudah-mudahan kita nanti ngumpul lagi di surga. Amin. Ketemu lagi nanti. Pakai semua kan. Bang Juki. Wah, saling menyapa. Wah, seneng ngumpul lagi. Tahlilan nanti di surga ya. Amin. Gitu. Bang Juki. Pokoknya kurangi syukur-syukur, tinggalkan yang memang itu adalah perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Insya Allah ngumpul lagi kita nanti di alam barzakh, ngumpul bisa sambil ngerokok gitu kan. Bisa sambil kongko di akhirat nanti tuh di kuburan tuh. Hah? Oh ganti, kopinya sama ganti. Yang penting kalau anak kita ngirimi terus rutin di kuburan itu di alam barzakh masih ada, lebih nikmat daripada ini. Kalau ke Samsung nggak suruh? Ada, cuma apinya ngambilnya jauh. Mau ke belakang ngambil api. Ya, mudah-mudahan kita semua ngumpul semua di akhirat nanti. Amin. Di surga satu blok warga RT 3 RW 6. Amin. Insyaallah. Amin. Kita semua bermohon tentunya, tapi jangan lupa pokoknya saling ngingetin karena kita saudara. Saya ketika mengerjakan dosa ingetin, jangan mengerjakan dosa. Teman yang lain mengerjakan maksiat, jangan. Ingetin, kita saya mengingatkan, sehingga inilah yang nanti akan menjadi syafaat, ya, syafaat dari sahabat, dari tetangga, teman itu nanti ada jatah memberikan syafaat. Selama sahabat itu saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan marahin orang tua lu. Ingetin. Pokoknya ingetin kalau kita lihat saudara kita berbuat dosa atau berbuat maksiat, ya. Karena itulah yang akan menjadikan turunnya syafaat, dan kita juga bisa mendapatkan syafaat sahabat. Selain syafaat Rasulullah, selain syafaat para ulama, selain syafaat para guru kita, juga dapat syafaat dari sahabat-sahabat kita. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita akhiri pengajian dan juga dalam rangka takziah pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan berkahnya.